Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya Nisatu Musitu selaku kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2025 untuk menyampaikan uraian lengkap mengenai pokok perkara yang sangat ini kami ajukan ke hadapan majelis. Perkara ini berawal dari adanya suatu perjanjian yang dibuat secara sah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 20 November 2025, di mana kedua belah pihak telah menyatakan sepakat atas hak atas kewajiban masing-masing dan perjanjian tersebut pun ditandatangani tanpa adanya paksaan, kesalahan, adapun bentuk penipuan. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, klien kami sebagai penggugat telah memenuhi seluruh kewajiban secara tepat waktu, baik berupa pembayaran, penyerahan dokumen, maupun pemenuhan hal-hal teknis sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. Namun tergugat dengan sengaja maupun lalai tidak pelaksanaan prestasi yang telah dijanjikan, baik mengenai penyerahan barang, pelaksanaan jasa, maupun kewajiban lainnya. Kelalaian tersebut berlarut-larut tanpa ada alasan yang sah dan terus berulang meskipun penggugat telah menunjukkan itikat baik melalui berbagai upaya perselesaian kekurangan komunikasi langsung, permohonan klarifikasi, hingga memberi waktu tambahan. Seluruh bentuk itikat baik tersebut tidak pernah dibalas secara layak oleh tergugat hingga klien kami akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menempuh jalur hukum. Akibat dari kelalaian tersebut, penggugat mengalami kerugian material berupa biaya yang telah dikeluarkan untuk memenuhi perjanjian, kerugian finansial akibat tertundanya hak yang seharusnya diterima, serta biaya tambahan yang timbul untuk mengatasi dampak kelalaian tergugat. Selain itu, kerugian imaterial juga dialami oleh klien kami berupa tekanan psikologis, rasa tidak nyaman, terganggunya aktivitas, serta hilangnya ketenangan akibat ketidakpastian dan sikap tidak kooperatif dari tergugat. Untuk membuktikan seluruh dalil tersebut, kami telah mengajukan bukti-bukti berupa perjanjian tertulis, bukti transferan, rekam komunikasi, serta dokumen pendukung lain yang menunjukkan dengan jelas bahwa penggugat telah berusaha memenuhi perjanjian dan menghindari sengketa. Oleh karena itu, bantahan tergugat yang menyatakan bahwa pihak penggugat justru lalai tidak memiliki dasar hukum maupun bukti yang kuat. Sebaliknya, bukti-bukti yang kami ajukan menunjukkan bahwa tergugat telah menunda pemenuhan kewajiban secara berulang tanpa penjelasan yang sah. Bahkan beberapa kali memberikan janji yang tidak pernah dipenuhi. Kedudukan hukum klien kami telah didukung oleh ketentuan pasal 138 KUHP Perdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1239 KUHP Perdata mengenai kewajiban pihak yang ingkar janji untuk memberi ganti rugi, serta pasal 1243 KUHP Perdata yang menegaskan bahwa ganti rugi wajib memberikan setelah debitur dinyatakan lalai. Dalam perkara ini, tergugat telah dinyatakan lalai baik secara lisan, tertulis, maupun melalui somasi yang telah didokumentasikan. Berdasarkan seluruh fakta bukti serta dasar hukum yang relevan tersebut, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan kegugatan ini secara keseluruhan, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan konsentrasi menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan
imaterial kepada penggugat, serta membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat selaku pihak yang menyebabkan sengketa ini harus diproses secara hukum. Demikian uraian lengkap yang dapat saya sampaikan, dan kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi dipenuhi hak klien kami. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di video kami.